terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, momentum 1 tahun Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Banyak kebijakan sudah dilaksanakan. Apakah kebijakan ini sudah menjawab tantangan dari masyarakat? Dan seperti apa catatan dan juga capaian duet Prabowo Gibran selama menduduki kursi kepemimpinan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir ada Bapak Hasrullah selaku akademisi dari Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, cerah ini saya lihat cuaca gitu ya. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita di Sapa Sulsel hari ini Pak. Iya, makasih sama-sama. Oke, Pak, kita akan membahas momentum 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Kalau dari pandangan Anda Pak, bagaimana sih kemudian arah dan gaya kepemimpinan dari Prabowo Gibran selama 1 tahun ini Pak? Silahkan. Ya, kalau Prabowo ini saya melihat seorang pemimpin yang satria ya, yang berusaha menunjukkan dia punya gagasan pikiran yang kadang-kadang menggelegar ya, seperti tentang makan gratis ya, yang cukup memberi umpan kepada pemilih untuk memilih Prabowo. Kemudian ditambah satu, yang anak muda ini, kami tidak mau mempersoalkan MK. Tapi salah satu item yang dicapai di situ bahwa selayaknya ke depan itu dipersilakan orang-orang muda, sampai Gibran lah dikatakan pada perubahan MK itu keterwakilan itu yang diikat oleh sebuah ikatan janji politik antara Prabowo dengan Gibran. Jadi ini adalah perpaduan antara Prabowo dengan Gibran. Tapi saya melihat begini, ada satu yang sangat luar biasa yang dimiliki Prabowo, terutama di ujung akhir tahun ini ya. Dia diundang di sidang umum PBB, begitu menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, ya menyentak ya tidak saja para anggota PBB ya, tapi juga penentu-penentu kebijakan, termasuk Putin, kemudian Donald Trump, kemudian dari Brasil. Itu melihat ada hal yang luar biasa nih Prabowo tampil di panggung internasional gitu. Dan saya menganggap inilah aslinya Prabowo gitu. Dari sisi komunikasi berarti berhasil Pak? Bukan lagi berhasil, membuat momentum bahwa selama ini kalau dari Indonesia biasa-biasa saja, tapi ini luar biasa dan punya gaya yang retorika dan mampu menghipnotis ya, sampai tepuk tangan berkali-kali, bahkan melahirkan ide gagasan yang sangat luar biasa. Bagaimana menggiring opini publik di tingkat dunia, ya, bagaimana Palestina yang selama ini menderita ya, mengalami penyiksaan masyarakatnya atau rakyatnya, akhirnya dengan Prabowo diputuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Palestina. Inilah yang momentum yang sangat luar biasa, tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia, tapi seluruh negara-negara yang memang mendukung tentang kemerdekaan Palestina itu. Apakah latar belakang militer dari Pak Prabowo juga mempengaruhi speech-nya Pak? Itu pasti. Karena yang saya tahu, sebenarnya saya ketemu Prabowo ini waktu Danjen Kopassus. Saya 3 kali ketemu. Jadi memang orangnya tegas, cerdas, pintar, dan sangat humanis gitu. Dan saya melihat apa yang disampaikan, saya kira itulah gaya Prabowo. Dan saya menganggap kalau dulu dia berpidato memang tanpa teks, tidak ada teks. Jadi dia ngomong, apalagi kalau memang itu adalah kecuali yang pidato kenegaraan, pidato yang resmi itu dia pakai teks. Tapi rata-rata saya memang lihat bahwa orang ini memang pantas memimpin Indonesia dengan, bahkan yang saya tahu baru kali ini ada pemimpin Indonesia yang sangat di-appreciate oleh Donald Trump gitu. Bahkan kita lihat kemarin di Kairo ya, disambut dengan baik, tangannya dengan bahasa tubuh yang bagus gitu. Sehingga menganggap ini adalah macam Asia yang muncul kembali gitu. Jadi kita harus punya kebanggaan tersendiri dalam diplomasi internasional. Prabowo adalah sosok ya yang bisa mewakili bangsa Indonesia, mengangkat nama baik kita
terutama dalam perdamaian dunia gitu. Oke, itu kalau dari segi gaya komunikasi dari Pak Prabowo, Pak ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih Anda melihat ekspektasi masyarakat sebelum Prabowo Gibran terpilih dan setelah 1 tahun momentum ini, Pak? Ya, terus terang aja, karena kompetitor waktu itu ada yang kuat ya, ada Anies di situ yang cukup kuat dan menjadi idola anak muda. Tapi saya melihat pada saat debat 1, debat 2, debat 3, saya melihat Anies ini nggak menyerang. Kadang-kadang Prabowo juga agak kagok juga saya lihat itu menghadapi pertanyaan. Tapi satu memang kelebihannya Prabowo. Kalau dia sendiri itu sangat luar biasa gitu. Lihat aja pidato kenegaraan, pidato hari ulang tahun ABRI, kemudian ada beberapa tampil di muka umum, selalu memberi warna baru bahwa inilah pemimpin yang kita harapkan yang mampu mengatakan bahwa satu yang dimiliki adalah speak yang luar biasa gitu. Jadi setiap nada terkontrol, bahkan hampir dalam kampanye, kalau kita lihat mampu menurunkan wibawanya menjadi gaya anak muda ya. Saya tidak tahu yang apa lagi itu yang. Itu taktik marketing yang dilakukan oleh Prabowo Gibran, Pak ya? Saya kira itu karena dia mengetahui bahwa pemilih Gen Z dan milenial itu hampir 50%. Makanya iklan-iklan yang ditampilkan pada saat pemilu itu lebih semarak dan mempengaruhi generasi Gen Z dengan milenial gitu. Saya kasih contoh saja. Di rumah saya itu ada sudah sarjana semua ya, jebolan Universitas Hasanuddin. Ketika mau menusuk memberi haknya, saya tanya, "Bapak pilih apa?" Saya pilih yang cerdas dong. Maaf ya karena sudah jalan ini ya. Tapi dia bilang, bukan Pak, saya pilih Prabowo dengan Gibran. Coba lihat iklannya, gemoinya, kemudian iklan di pesawat. Jadi memang luar biasa Prabowo di belakang marketing politiknya itu memainkan gaya-gaya seperti itu sehingga masyarakat Gen Z dan milenial ini terpengaruh untuk. Nah itu kemudian kemarin ketika Pilpres Pak itu sukses seperti itu. Tapi kalau setelah momentum 1 tahunnya bagaimana? Apakah ekspektasi masyarakat terbayarkan atau tidak? Ini persoalan. Itu yang saya bilang tadi makan bergizi gratis ya, itu sebenarnya ada, tapi masih bisa diperbaiki. Mestinya menyasar daerah-daerah yang memang kurang bergizi itu. Jadi kalau saya tidak salah, informasi yang kami dapatkan data dari beberapa tempat ya, hasil survei, ada 3 kabupaten yang harus mendapat prioritas. Pertama, Pangkep itu butuh karena jangkauannya sangat luas, transportasi lewat laut, kemudian itu perlu. Yang kedua, Selayar. Selayar juga seperti itu. Jadi memang yang ketiga adalah Jeneponto. Jadi mestinya daerah-daerah untuk makan gratis ini diprioritaskan sehingga tepat sasaran. Tapi karena itu janji politik lebih awal ya dia harus bayar gitu. Tapi kalau ini mau dilanjutkan itu harus menyasar, punya data, punya penduduk yang memang disasar itu yang tepat sehingga bisa menjadi sebuah tepat sasaran gitu. Oke Pak, kalau misalnya mengenai kolaborasi antara Prabowo Gibran, kalau tadi Anda katakan marketing politiknya sukses seperti itu ya, tapi dengan terpaut perbedaan umur yang cukup jauh, bagaimana sejauh ini Anda melihat selama 1 tahun kolaborasi Prabowo Gibran? Ya, ini jadi persoalan pekerjaan publik ini ya, dan saya kira juga ini adalah koreksi dramaturgi yang ditampilkan di istana, kemudian tanggapan masyarakat. Memang kita lihat, memang yang jadi presiden ini memang Prabowo aja. Artinya walaupun ada Gibran, tapi saya kira pelengkap aja kalau saya. Maaf ya, karena tingkat leadership, tingkat kepercayaan, sehingga saya melihat Prabowo kalau mau bagus itu harus memperhatikan ini. Celah yang kurang itu ada di Wapres sebenarnya. Itu terserah presidennya atau DPR ya, mau melakukan pergantian itu bukan hak saya. Apa yang menurut Anda kurang dari sosok Gibran? Masalah leadership. Leadership, kemudian kemampuan dia sebagai seorang pemimpin, kemudian trust itu memang awal dia punya tren terhadap anak muda muncul, tapi setelah melihat pergerakan kerja nyata di lapangan itu agak menurun saya lihat, dan saya menganggap wajar kalau di DPR, di beberapa tokoh-tokoh pendidik, kemudian kelompok-kelompok solidaritas, kelompok-kelompok yang penekan itu menghendaki ada sesuatu yang harus dia perbaiki di situ. Nah, itu semua tergantung daripada DPR, wakil kita, karena walaupun Prabowo dengan melihat seperti itu ada kekurangan, dia harus koreksi, tapi ini satu paket. Kecuali kalau ada
Tapi ini gerakan sudah jalan sebenarnya ya, sudah jalan gitu. Jadi itu diserahkan kepada anggota DPR dengan masukan kepada kelompok, termasuk beberapa purnawirawan TNI yang melakukan gerakan yang sangat keras seperti itu, menghendaki ada pergantian gitu. Tapi itu semua kita serahkan kepada DPR ya. Oke, bagaimana DPR mengelola ini bola panas, itu diserahkan ke DPR gitu. Oke, kita juga masih akan mengulik program apa yang paling menonjol selama 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, Pak Hasrullah. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV. Independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hasrullah, akademisi dari Universitas Hasanuddin. Baik. Pak, tadi kita sudah membreakdown sedikit, mengevaluasi sedikit momentum 1 tahun kepemimpinan dari Prabowo Gibran. Kalau Anda lihat program yang paling menonjol yang Anda lihat selama 1 tahun kebelakangan ini apa, Pak? Ya, ini susah untuk saya jawab, ini perlu data yang tapi yang saya lihat ya memang menonjol itu pada 1 tahun ini adalah makan gratis itu. Betul. Ya. Cuma sasarannya itu tidak perlu kita evaluasi kalau itu dilanjutkan. Tapi yang perlu juga yang dilakukan Prabowo ini adalah gonjang-ganjing politik di sekitar dia gitu. Ya. Seperti ada beberapa kabinet ya yang harus dia lepas karena memang secara secara leadership juga harus dievaluasi. Tapi program yang sangat keras yang dilakukan, bagaimana pernyataan-pernyataan politiknya tentang korupsi. Ya, tentang korupsi. Ini semua saya lihat kalau dulunya tidak bisa disentuh, menteri yang tidak bisa disentuh, Menko Polhukam tidak bisa disentuh, ini sudah disentuh. Ini artinya saya lihat program Prabowo dalam pemberantasan pakai teori bubur. Di pinggirnya dulu, di pinggir-pinggirnya dulu diambil pelan-pelan, nanti akan, dan itu sudah terjadi di depan mata kita di kabinet sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya ini namanya menteri
namanya tentara polisi itu susah untuk diganggu gitu. Tapi dengan Prabowo, dengan kemampuan leadership yang dia miliki, sehingga saya melihat itu dia lakukan seperti yang saya katakan tadi. Mulai dari pinggir, mulai dari yang lemah. Kita tidak bisa bayangkan, saya punya menteri sendiri, Pak Nadiem ya, yang begitu kuat, akhirnya harus berurusan dengan kejaksaan gitu. Dan Prabowo ini saya lihat, dia menggunakan aspek kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan gitu. Memang ada KPK, tapi lebih dominan adalah di kejaksaan. Dan saya menganggap ini adalah salah satu strategi yang dimiliki oleh Prabowo untuk berangkat bersama-sama menaiki sebuah kabinet yang bersih. Ini juga kemarin kalau kita tidak salah terlalu banyak persoalan menteri yang cukup gemuk ya. Ya, ada sekitar 40-an lebih menteri, kemudian wakil menteri ada sekitar cukup banyak juga. Nah, ini yang harus dia bersihkan. Cuma satu yang saya mau katakan, Prabowo harus hati-hati. Karena kita tahu bahwa struggle of power itu berada di sekeliling dia gitu. Jadi memang dia harus bisa memetakan siapa yang harus diberhentikan, siapa yang tidak. Karena tanggapannya soal bongkar pasang kabinet kemarin seperti apa, Pak? Saya kira seperti itu. Ya, jadi saya menganggap bahwa ada sesuatu yang sangat perlu dilihat, bahwa kepemimpinan Prabowo ini cukup punya strong leadership ya. Kalau penanganan korupsinya kemarin seperti apa, Pak? Selama 1 tahun belakangan? Baru yang saya tahu baru ada yang dipanggil, baru ada yang sampai ke di pengadilan. Tapi yang membanggakan kita, yang luar biasa, Tommy Lembong itu bisa lepas gitu. Padahal ini adalah sesuatu yang biasa tidak pernah terjadi gitu. Biasanya kalau sudah kena persoalan hukum, dan inilah barangkali ciri khas dari Prabowo, ingin membersihkan Indonesia dengan baik, sehingga saya melihat ada sesuatu yang harus dia lakukan, tidak langsung kepada hal yang sangat sakral gitu, tapi dia mulai dari pinggir gitu. Oke. Menurut Anda kemarin kenapa Tom Lembong bisa lepas? Ini perlu penjelasan dari yang bersangkutan ya, tapi barangkali ya dia adalah masalah politisasi, itu bisa saja terjadi gitu. Kemudian saya melihat ada hal-hal yang sifatnya sepantasnya, karena orang mau tahu bahwa Tommy Lembong ini adalah orang memang tanda kutip ya bersih selama ini gitu. Memang dicarikan, mungkin ya itulah barangkali ada sesuatu yang di dalam yang persetujuan dalam transaksi politik akhirnya tidak terjadi seperti itu gitu. Oke. Ya. Nah, kalau kita berbicara Pak mengenai Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran selama 1 tahun belakangan ini, kira-kira tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh sosok seorang presiden itu di sektor apa sih Pak? Apakah di sektor ekonomi, pendidikan, atau di bagian mana Pak? Kalau saya sebenarnya sebagai orang kampus, ya, anggaran pendidikan itu kembali 20%. Karena kenapa? Ini kan habis di persoalan-persoalan yang tidak. Kalau yang kemarin-kemarin kementerian atau pemerintahan menganggarkan pendidikan, bahkan kalau bisa semua orang-orang pintar itu disekolahkan dengan terbaik seperti Prabowo gitu kan, mampu berbahasa dengan baik, punya analisis yang bagus, kemudian punya leadership yang bagus gitu. Saya melihat ini harus dilakukan karena kenapa? Karena kita mau menciptakan, ada kesan sekarang dengan Prabowo muncul di PBB kemarin, bahwa ini munculnya Indonesia kembali melahirkan pemimpin-pemimpin besar gitu. Dan saya menganggap ini adalah salah satu pekerjaan yang harus dilakukan, terutama pendidikan mulai sekolah dasar, SMP, SMA gitu. Karena program sebelumnya itu saya harus kembali bahwa anggaran pendidikan tetap, kalau ada makan gratis itu jangan dipotong di mana? Di anggaran pendidikan, karena di situ adalah SDM di mana-mana. Kita lihat China, Korea, Jepang, itu SDM-nya dimajukan, baru teknologinya bisa maju gitu. Apa sih efeknya Pak kalau anggaran kemudian dipotong di sektor pendidikan? Ya itu jawabannya tadi. Jadi masyarakat kita yang sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya harus mendapatkan pelayanan yang baik. Sekarang ini kan Gen Z ya, zamannya sudah milenial gitu ya. Tentu diminta barangkali semua anak-anak sekolah itu sudah bisa menggunakan jaringan seperti itu gitu untuk pendidikan. Nah, sekarang kalau dimajukan, dipotong karena anggaran pendidikan, saya kira ini harus dikembalikan kembali oleh Prabowo gitu. Mulai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu. Adakah butterfly effect yang bisa terjadi ke depannya dengan terpotongnya anggaran ini, Pak? Ada. Ya, kita lihat aja kita lihat pendidikan kita selama ini, terutama daerah-daerah tertinggal, bahkan memprioritaskan, mempersiapkan generasi emas
Sehingga anggaran pendidikan berpihak kepada pengembangan sumber daya manusia. Itu yang dilupakan oleh Prabowo. Tapi mungkin yang dia lakukan pada pertama ini, bagaimana dia masuk kemudian menjadi leadership yang bisa membawa nama baik Indonesia di panggung internasional, kemudian kembali ke sini dan dia mendapat kepercayaan dari luar negeri. Saya kira branding personal yang dilakukan negara kita, Presiden Prabowo mampu mengangkat nama baik kita di panggung internasional. Oke, branding yang dibangun sudah sangat luar biasa seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat pemerintahan Prabowo Gibran ini dikenal dengan jargon politik tanpa oposisi atau yang merangkul hampir semua partai politik, Pak Hasrullah. Menurut Anda ini sehat tidak untuk demokrasi Indonesia atau seperti apa menurut Anda, Pak? Kalau saya ya the right man, the right place. Orang yang ahli ditempatkan pada tempatnya. Oke. Ya, tapi namanya mengakomodasi kepentingan politik untuk kemenangan itu sah-sah saja. Tapi setelah saya melihat ini sudah ada 1-2 kali ya melakukan reshuffle kabinet, cuma sayangnya tidak tepat sasaran. Mestinya orang-orang yang terbaik yang dipasang di situ gitu. Jadi saya menganggap masih ada kepentingan politik partai yang belum terbayarkan, itu dia diutamakan. Saya melihat seperti itu. Jadi kalau, maaf ya, saya tidak berarti memihak kepada mertuanya Pak Prabowo, Pak Soeharto. Itu orang-orang dipilih jadi menteri, jadi gubernur saja, jadi dari bupati saja, wali kota saja, gubernur saja, menteri, itu penuh lapisan. Orang-orang punya, inilah yang dikatakan oleh beberapa kritisi adalah persoalan kaderisasi kualitas kepemimpinan kita. Nah, kalau sistem seperti ini, one man, one vote, akhirnya ya kita harus tahulah yang banyak suaranya itu yang terpilih tanpa menghiraukan kualitas leadership yang dimiliki. Bukan saja kualitas, tapi kejujuran. Karena orang yang berpendidikan dan mempunyai moral yang bagus, tentu dulu namanya ada pendidikan moral Pancasila, ada PMP, kemudian ada GBHN, ada semua. Itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi barangkali dengan formulasi dengan masyarakat milenial, Gen Z ini, mungkin cara-cara seperti itu. Jadi kapitalisme dengan imperialisme itu tidak hanya disuguhkan ke media sosial, tapi juga ada negara intervensi bagaimana menciptakan manusia terbaik untuk kondisi Indonesia. Oke, kita masih akan ngobrol banyak Pak mengenai momentum 1 tahun Prabowo Gibran memimpin Indonesia, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Hasrullah, akademisi dari Universitas Hasanuddin. Tadi kita sudah membreakdown banyak Pak, 1 tahun kepemimpinan dari Prabowo Gibran. Nah kalau dari Anda, indikator paling objektif lah untuk menilai keberhasilan pemerintahan di 1 tahun ke belakang ini seperti apa Pak? Jadi mampukah kita punya pemimpin nasional ini menciptakan suatu kriteria atau suatu program yang bagaimana menapis, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berhasil gitu ya. Setelah Prabowo menang, sempat diwawancara Kompas TV, itu ada wacana untuk memilih bupati, gubernur melalui DPR. Dan itu saya kira sangat bagus sekali gitu. Karena yang penting saya usulkan pada wawancara tersebut, lembaga-lembaga terkait, transparansi, masyarakat madani, bahkan juga KPK dilibatkan, sehingga dapat memilih orang-orang yang punya kemampuan kepemimpinan leadership yang bagus. Dan kalau ini dia lakukan, akan melahirkan Prabowo di beberapa tempat. Ya, tidak hanya cerdas, tapi juga moralnya yang bagus. Kemudian, yang susah saya lihat setelah pemilu yang sifatnya memasal ini, kita susah memilih orang yang jadi contoh teladan. Nah inilah melalui pendidikan di SD, di SMP, di SMA, kemudian di universitas, itu bagaimana seorang melahirkan sebuah pemimpin yang bagus. Mungkin pelatihan-pelatihan, leadership, kemudian bagaimana mengcoaching ketua OSIS mulai dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Jadi untuk saat ini Anda melihat masih kurang Pak? Masih kurang, karena di situ yang harus, karena kita pada pemilu kali ini sangat liberal sekali gitu. Yang banyak duitnya, yang banyak kemampuan, itu yang menang gitu. Nah kita mau cari pemimpin seperti itu. Jadi proses penapisan itu harus dilakukan seperti ide dari Prabowo, mengembalikan bahwa DPR berfungsi untuk memilih kepala daerah baik di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat di tingkat provinsi. Tapi ya ini juga yang persoalan kalau di tingkat menteri. Ini juga dengan gemuk menteri yang cukup gemuk ini menjadi sorotan juga. Tapi itu wajar saja sih untuk memenangkan. Kita bisa bayangkan Prabowo 3 kali kontestasi, nanti ketiga kalinya apa yang dia lihat, itu kayaknya perlu kolaborasi. Nah ini yang harus kita lihat, bahwa kolaborasi tidak hanya dalam bentuk nepotisme, tapi kolaborasi dalam bentuk kerjasama. Saya kira itu yang harus diperhatikan. Yang lain juga adalah masalah moral. Ini moral ini saya kira ya kita lihat aja ya, tayangan-tayangan di media sosial sudah sangat vulgar sekali. Kemudian demokrasi yang sifatnya kadang-kadang kita juga ikut perhatiin ya. Makassar ini kita kehilangan 2 kantor DPR ya dalam sekejap gitu. Ini persoalan moral gitu. Siapa lagi yang bisa menjaga lambang-lambang negara, lambang-lambang daerah kalau bukan kita. Kemudian the right man, the right place. Bukan hanya memilih seorang pemimpin adalah menurut partainya atau menurut koneksi atau grouping, tapi saya melihat harus ada bagaimana mengelola tata kelola pemerintah. Ya, kalau kita lihat ada pendatang baru dari gubernur dari mana? Dari Halmahera ya, dari Maluku Utara ya. Suaminya meninggal, terus dia maju menggantikan, menggembirakan. Dia bahkan kemudian yang kita lihat ada beberapa gubernur yang terbaik yang dipilih, dan itu harus jadi role model. Kemudian yang lain ini harus kembali bagaimana mengangkat lokal wisdom yang ada di masing-masing provinsi, dan ini harus dinampakkan terus. Dan setiap hari kebangkitan, hari proklamasi, simbol-simbol tentang daerah itu adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang harus tetap diprogramkan, termasuk pelajaran tentang ideologi negara, pendidikan Pancasila. Nah ini sudah mulai luber, mungkin karena konten-konten yang kita lihat adalah konten-konten yang sangat individual gitu ya. Dan saya kira kalau ini dilakukan dengan baik, itu akan mengenal kembali ya adat istiadat yang kita punya bersama gitu. Dan saya kira Prabowo sebagai orang yang berasal dari TNI, dari tentara, dia akan punya kemampuan untuk mengembalikan kejayaan terhadap suku-suku bangsa yang ada di Indonesia gitu. Nah kira-kira kolaborasi apa lagi yang kita bisa pantau dari seorang Prabowo Gibran di tahun keduanya yang bisa kita nantikan Pak? Sebenarnya kalau makan gratis ini jalan, dia harus punya data. Punya data di mana daerah kantong-kantong kemiskinan yang kira butuh biaya untuk gizi gitu dan sekolah. Kemudian yang lain,
perlu ada semacam political will dari Prabowo. Apa yang disampaikan pada saat dia terpilih dan dia melakukan sebuah statement yang sangat keras untuk memilih pemimpin di daerah adalah melalui jalur. Kalau saya setuju aja sih, karena saya waktu itu wawancara dengan Kompas, saya setuju saja karena kenapa? Karena berusaha mendapatkan orang-orang yang sifatnya yang terbaik gitu. Punya skill, punya kemampuan, jelas dia punya pendidikan, kemudian sehingga bisa menjadi sebuah pemimpin daerah dari bawah sampai ke pusat gitu. Nah, kalau di kepemimpinan Prabowo Gibran ini Pak, masih ada tidak Anda melihat bayang-bayang Presiden Jokowi sebelumnya Pak di kepemerintahan ini? Ini memang pertanyaan yang sangat tajam dan saya mau hindari, tapi tidak apa-apa kalau ditanyakan. Jadi di alam bawah sadar kita, masyarakat kita, pseudo empowerment itu ada hal begitu berputar di kepala kita semua, di rakyat Indonesia gitu, bahwa ada pertarungan, belum selesai di pertarungan. Makanya saya tahu Prabowo dengan caranya dengan sendiri, sebagai seorang pernah menjadi pemimpin Kopasanda, dulu Kopasanda namanya, sekarang Kopassus, tahu bagaimana membawa kepemimpinan beliau ini tanpa bentrokan yang keras itu. Dan itu kami lihat kemarin ya, waktu peristiwa Agustus September itu saya kira Prabowo turun tangan secara langsung mendekati ojol yang mengalami kecelakaan sehingga bisa menurunkan. Tapi saya melihat yang harus dilakukan Prabowo bahwa memilih pemimpin daerah yang kuat. Yang pertama ya kepemimpinannya, leadershipnya, kemudian keteladanan, moral, pengabdiannya tanpa batas, sehingga saya menganggap Prabowo akan mendapatkan tidak hanya Prabowo yang hebat, bukan saja presiden yang hebat, tapi ada gubernur yang hebat, ada bupati yang hebat, ada camat yang hebat, ada yang lurah yang hebat, sehingga bisa menggerakkan. Jadi Anda menekankan leadership yang harus ditanamkan sejak dini kepada sumber daya manusia yang ada di Indonesia Pak ya. Oke, terakhir harapannya ke depannya seperti apa Pak Hasrullah? Ya, harapan saya di tangan Prabowo dengan Gibran ini ya, tetap biaya pendidikan dikembalikan. Ya, siap. 20%. Karena kalau tidak, ini akan kita lihatlah sekolah-sekolah, kemudian penempatan makan gratis itu ya harus tepat sasaran dengan memilih berdasarkan data gitu. Dan terakhir, saya sangat appreciate di panggung internasional Prabowo membawa marwah Indonesia di tingkat dunia mampu menyelesaikan masalah gitu. Bahkan pemimpin besar Putin dengan Donald Trump memberi selamat dan luar biasa, dan hampir sebagian besar anggota PBB memberi appreciate pada saat sidang umum PBB. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu, didampingi dengan wakil presiden yang memang perlu dia naikkan dia punya intelektual kepemimpinan sehingga tidak tertinggal daripada apa yang dimiliki oleh Prabowo gitu. Saya kira itu pesan saya dari Makassar, dari Universitas Hasanuddin. 1 tahun pertama Prabowo Gibran sudah terlewati, kita nantikan bagaimana kemudian tahun kedua dari Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Hasrullah sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.